Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Yang pertama, ini jadi kayak energinya tuh mungkin ada suatu momen di mana rasanya tidak nyaman, rasanya seperti challenging untuk sebagian kamu ya. Ada part-part di mana rasanya gimana gitu. Tapi itu semua akan membawa kamu di tempat yang namanya stabilitas gitu. Tapi kita nanti bahas lebih lanjut ya. Tema besar kamu adalah Eight of Wands. Ini adalah komunikasi, highlightnya ya, komunikasi, pergerakan, perpindahan, momentum juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada stagnansi, ada kebingungan, terus juga mungkin sebagian dari kamu menunggu komunikasi atau apa ya, ada seseorang yang reach out ke kamu, ini jadi signifikan ya. Jadi ini highlight kamu buat bulan Maret. Yang jadi crossing energinya adalah Nine of Pentacles. Ini adalah apa ya, Nine of Pentacles ini mengingatkan aku pada Virgo gitu. Jadi kalau kamu dan Virgo itu kan aku mungkin pernah bilang ya 180 derajat kalau di natal chart. Jadi mungkin kamu perlu apa ya, dengan crossing energy ini mengeluarkan sisi Virgo. Virgo itu seperti apa sih? Praktikal, analytical, napak di bumi, terus juga mengerjakan mengerjakan sesuatu dengan step by step gitu. Mungkin kamu butuh sesuatu yang praktikal, butuh melihat suatu situasi dengan realistis ya. Kadang ada momen dimana kamu mungkin melihat sesuatu tuh sisi baiknya aja gitu. Tidak memikirkan bahwa mungkin situasi atau orang-orang tertentu punya sisi lain yang mungkin tidak kamu lihat. Nah, seperti itu. Juga dengan Nine of Pentacles ini bisa jadi independennya seseorang, individualismenya seseorang itu berpengaruh ya terhadap sebuah situasi atau hubungan gitu. Karena Nine of Pentacles itu adalah orang yang abundant, berlimpah, independen dan cukup mencukupkan gitu dengan dirinya. Dan mungkin ini sebagian kesan dari sebagian buat kamu kayak prioritaskan diri kamu terlebih dahulu ya, loyal sama diri kamu, sama mimpi kamu, sama kesehatan mental kamu. Karena di sini ada sesuatu pesan tentang loyalitas gitu, bisa terhadap sebuah komitmen, bisa juga terhadap apa ya, kesehatan mental, spiritual, emosional diri kamu gitu. Atau loyalitas itu menjadi suatu apa ya, isu gitu dalam sebuah situasi atau hubungan. Nah, di waktu lampau ada Seven of Cups dikonfirmasi sama The Moon gitu. Yang tadi aku lihat ya, mungkin gini, kita sering mendengar bahwa don't judge a book by its cover gitu, tapi ada sesuatu hal yang terlihat indah nih dengan Seven of Cups di waktu lampau, terlihat indah, mungkin sebuah reputasi, mungkin sebuah packaging, mungkin sebuah situasi yang terlihatnya meyakinkan, terlihat packagingnya bagus, mungkin seseorang yang terlihatnya dia punya segalanya. Ini orang bisa jadi konteksnya pekerjaan, bisa jadi konteksnya hubungan romantis kayak mendekati kamu, tapi ada sesuatu yang kamu nggak lihat dengan jernih tentang orang ini sih. Jadi bisa jadi ya ini progresnya sampai sekarang. Yang tadi aku bilang di awal tuh, ada sesuatu yang perlu kamu lihat yang lolos mungkin dari pandangan kamu ya. Terus dengan the world di waktu yang akan datang, kayak ini sebuah completion, sebuah ending untuk sebuah situasi. Bisa jadi ini tadi situasi yang tadi nggak kelihatan karena ketutup kabut, mungkin kamu terlalu berpikir positif tentang situasi atau orang-orang, dan itu pada akhirnya terlihat gitu ya. Rasanya memang nggak nyaman gitu, karena di sini Astro Oracle kamu itu ada climate, sebuah kartu yang merepresentasikan ketika sebuah situasi tidak nyaman gitu. Tapi ketidaknyamanan itu untuk progres evolusi jiwa kamu sih sesungguhnya. Dan lihat energi oracle kamu itu The Sun. The Sun itu pertama melambangkan optimisme, kehangatan, menyinari kegelapan, dan mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang fun, optimis, sesuatu hal yang bakal bikin kamu happy gitu. Karena sejauh ini setiap Sun itu aku selalu lihat di deck apapun ya, akan membawa suatu optimisme dan rasa bahagia gitu, rasa yang bisa menghangatkan hati kamu. Terus nah ini dia, di alam bawah sadar kamu tuh ada Eight of Cups sama Man gitu. Kayak mungkin kamu udah memikirkan ya, tapi belum take action aja gitu tentang sebuah situasi hubungan kamu dengan sosok laki-laki signifikan, atau misalnya kamu penonton laki-laki gitu. Karena Eight of Cups itu adalah pergi meninggalkan sesuatu karena di situ udah nggak fulfilling lagi buat kamu. Tapi sebagian lagi aku mendapatkan pesan gini tentang masa kecil di mana ada kayak salah satu orang tua gitu pergi gitu ya, entah karena perceraian, entah pergi aja gitu nggak ada kabar atau meninggal ya. Dan itu mempengaruhi apa ya, alam bawah sadar kamu tentang konsep hubungan gitu. Dan itu, nah makanya ini aku selalu bilang untuk kamu mindful gitu,
apa yang kamu bawa dalam sebuah hubungan gitu. Ketika ada suatu luka yang belum beres, kamu akan memproyeksikan itu di dalam sebuah hubungan, ya apapun konteks hubungannya. Lalu nih aspirasi dengan di situ ada Nine of Swords sama Garden ya. Aku merasa ada yang merindukan seseorang, entah itu kamu, entah itu orang yang pernah terhubung sama kamu gitu. Karena ini Garden, harusnya situasi ini vibe-nya netral atau enggak fun gitu. Tapi dengan Nine of Swords di situ bisa jadi juga merindukan kehidupan, bukan kehidupan lampau, fase hidup kamu yang sebelumnya gitu, dimana ada orang-orang tertentu yang mengelilingi kamu, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Dan itu karena di situ ada The World ya. Satu, ini aku selalu bilang ya, ketika orang-orang itu udah nggak ada lagi di hidup kita, kalau misalnya kamu mau clinging to the past gitu, kayak berusaha untuk keadaan tetap sama gitu, berusaha untuk orang-orang itu tetap ada, dan kita kayak melakukan segala cara untuk keadaan tetap sama gitu. Jadi sebenarnya kita membuat sebuah resistansi gitu untuk semesta, karena segala sesuatu di alam semesta ini terus berubah ya, nggak ada yang konstan gitu. Jadi ketika kita resisten untuk perubahan, kita kayak menahan diri kita atau tidak memberikan ruang untuk semesta juga membawa kita turut berubah gitu, membawa energi yang berbeda di hidup kita. Menurut aku sih gitu. Kamu terserah mau percaya atau enggak. Aku mungkin pernah bilang ya, kayak apapun yang kamu dengar dari channel ini dari aku, kamu jangan langsung telan mentah-mentah gitu. Kamu dengarkan, terus dikontemplasikan apakah itu berbicara di hati kamu atau enggak. Karena segala sesuatu berubah, alam semesta ini, planet bumi, energi itu terus berubah gitu. Jadi sebaiknya sih sebagai kita bagian dari alam semesta ini ikut berubah gitu. Walaupun kadang prosesnya tidak mengenakan ya. Nah, ini yang tadi, ini kelanjutan ya, karena ini itu kayak tema yang berulang-ulang gitu dalam reading kali ini, tentang suatu situasi orang-orang tertentu yang kamu perlu benar-benar apa ya, perseptif gitu, atau pakai intuisi kamu, karena biasanya water sign itu bonus intuisinya lebih gitu ya dari elemen yang lain. Di situ ada Seven of Swords, ada Fox, ini fix banget ada sesuatu yang tricky, ada sesuatu yang perlu kamu lihat, dan mungkin sebenarnya kamu tahu tapi entah kamu denial atau kamu nggak melihat gitu ya. Dan kayaknya kamu juga udah maju mundur nih tentang situasi ini, tentang orang-orang ini, karena kamu menatap ke depan gitu. Kamu mau melakukan apa, mau dikomunikasikan atau enggak, karena sebenarnya kamu udah pernah berada apa ya, sudah melewati beberapa waktu dengan situasi ini atau orang-orang ini. Mungkin bukan sesuatu yang tricky ya, tapi lebih kepada energi udah nggak match gini. Jadi skenario-nya sebagian dari kamu ada situasi yang tricky, ada orang-orang yang tricky, sebagian lagi adalah gini, ketika kamu udah berubah, udah berevolusi, energi kamu udah nggak match lagi sama situasi atau orang-orang yang berada di sekitar kamu sekarang gitu. Jadi ini waktunya gitu, kayak ini kayaknya waktunya gue untuk keluar dari zona nyaman misalnya gitu. Ini waktunya gue keluar dari pekerjaan ini, kayaknya gue mau bergerak ke suatu tempat yang lebih memanggil hati gue misalnya. Selama ini kamu punya panggilan untuk menulis, untuk apa ya, bernyanyi, atau kamu punya panggilan untuk misalnya traveling, apapun itu, dan ini sesuatu yang di luar zona nyaman kamu, tapi itu berbicara di hati kamu ya. Jadi kamu coba lihat apa yang memanggil di hati kamu selama ini, dan kayak seperti memanggil kamu keluar dari zona nyaman kamu. Karena lihat, energi selanjutnya adalah Knight of Wands gitu. Energi Knight of Wands itu kan energi petualangan, energi memasuki sebuah zona baru, energi yang passionate gitu. Ada sesuatu yang fun memanggil kamu, tinggal gimana kamu mau melangkah ke situ atau enggak. Karena zona unknown itu bisa jadi sesuatu yang menantang, bisa jadi sesuatu yang fun, bisa jadi sesuatu yang apa yang menakutkan juga bisa, tinggal gimana kamu melihatnya gitu. Kayak ada orang-orang yang bisa melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang fun karena bikin dia bertumbuh gitu, karena itu menantang seseorang untuk keluar dari zona nyamannya, seperti itu ya. Lalu output kamu adalah King of Pentacles. Gini, ketika kamu keluar dari zona nyaman kamu, itu akan membawa kamu kepada definisi stabilitas abundant yang sesungguhnya, hubungan yang stabil, abundant, reliable yang sesungguhnya gitu. Mungkin gini, kamu bertahan dalam, ini contoh aja, kamu bertahan dalam sebuah pekerjaan, tapi hati kamu nggak di situ, tapi kamu berpikir bahwa ini mungkin akan mendatangkan uang buat kamu. Terus kamu bertanya, aku bertanya sama kamu, apakah menurut kamu ketika kamu bertahan di situ, uang kamu cukup gak? Cukup untuk mencukupi kebutuhan kamu sehari-hari, cukup untuk bikin kamu happy. Kalau nggak cukup, kenapa nggak mencoba gitu? Mencoba untuk
menjawab panggilan hati kamu. Itu bukan berarti harus 180 derajat tiba-tiba kamu resign tanpa plan apa-apa gitu. Bukan berarti seperti itu, tapi setidaknya kamu mulai berpikir untuk channeling energi kamu ke situ ya. Karena kamu bertahan dalam situasi kamu nggak happy pun, kamu nggak dapat apa-apa, kenapa nggak mencoba untuk mengikuti panggilan hati kamu ya. Dan itu sebenarnya justru membawa definisi bahagia kamu, stabilnya kamu, sosok seseorang yang pas, reliable, dan bahkan mungkin sosok yang tidak kamu temuin selama ini gitu ya, karena kamu bergerak dari hati kamu. Mungkin sebelumnya kamu bergerak dari trauma kamu, rasa aman kamu, mental scarcity mindset kamu, tapi ketika kamu bergerak dari hati kamu, di situ kamu menemukan bahagia kamu yang sesungguhnya. Oke, semoga bisa dipahamin. Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.